Semuanya dahsyat, semua luar biasa, semua diberkati Tuhan. Bilang amin yang keras. Amin, puji Tuhan, haleluya. Firman Tuhan terambil dalam kitab Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Dan izinkan saya menyampaikan kebenaran firman ini dalam judul kemenangan di balik hari esok. Saudaraku yang disayangi oleh Tuhan, berbagai ketakutan dan kekhawatiran sedang melanda dunia ini. Bukan hanya persoalan banjir bandang, bukan hanya persoalan gempa bumi, bukan hanya persoalan perang, bahkan ketakutan, kekhawatiran itu juga melanda anak-anak Tuhan. Penyebabnya adalah ya takut saudara kalau terjadi sesuatu. Penyebabnya ya khawatir itu sendiri kalau terjadi sesuatu. Sehingga pikiran kita sudah mendramatisir keadaan itu malah makin ruwet. Karena kadangkala iman kita terganggu dengan kondisi-kondisi seperti itu. Tetapi hari ini mari kita akan belajar bersama-sama bahwa selama kita bersama dengan Tuhan Yesus, maka perkara-perkara yang besar yang Tuhan janjikan pun akan kita alami. Yang setuju bilang amin. Maka dalam pendahuluan saya catat begini. Keinginan setiap manusia untuk mewujudkan suatu keinginan hari esok ialah mencapai yang namanya kemenangan. Yang pertama tentunya ya kemenangan jasmani kita tetap sehat, jiwa kita tetap sehat, rohani kita tetap sehat. Betul apa betul? Halo? Amin saudara? Iya, kita doa buat hidup kita supaya hidup kita sehat. Suami sehat, istri sehat, anak-anak sehat, cucu-cucu kita sehat, semua lintas keluarga sehat. Dan yang kedua saudaraku sekalian, ini sangat berkait dengan yang namanya kemenangan dalam keberhasilan dan keluarga. Termasuk di dalamnya studi kita adik-adik muda. Raihlah setinggi langit kalau engkau mampu. Tetapi kalau itu menjadi sebuah cita-cita kita, maka tubuh kita, fisik kita harus kita paksakan untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan. Dan itu bisa terjadi, bisa. Saudara bisa berhasil, semua kita menginginkan berhasil. Bilang amin. Seluruh keluarga kita berhasil. Kalau kita lihat diri kita susah juga capek saudara, betul? Iya. Dan hari ini kita mau belajar pesan firman Tuhan baik-baik. Saudara tangkap, saudara buka hati sehingga resolusi di tahun 2026 ini adalah hari yang ke-25. Kita memasuki tahun yang baru. Untuk tahun ini bila saudara pegang janji Tuhan, saya garansi saudara engkau akan menjadi orang-orang percaya yang berhasil dan beruntung. Bilang amin yang keras. Iya. Dan yang ketiga menyangkut masalah ekonomi. Orang bilang ekonomi lagi susah. Di sana sini menakutkan, mengkhawatirkan, saya kasih tahu sampai hari ini pun kita masih bisa makan nasi. Haleluya. Iya, enggak kekurangan. Masih bisa makan siomay, babi cici. Yang tadi tuh. Nah, yang di Tamres. Di bawah tuh. Nah, itu kan saudara waktu bazar glow, wanita glow kan. Nah, ada babi cici. Rasanya itu laris manis tuh saudara ya. Boleh juga itu ide yang bagus tuh. Betul kan? Amin. Haleluya. Masih suka makan babi saudara? Masih? Itu makanan surga itu. Dia bukan haram tetapi harum. Nah pada saat kita makan sambil doa, pokoknya itu haoze lah saudara ya kan. Di Cina itu menjadi makanan pokok saudara. Tiap hari babi, tiap hari babi, tiap hari babi, enggak bosen? Kita juga tiap hari nasi, enggak pernah bosen? Betul tidak? Masih makan nasi kita saudara. Jadi kita enggak masuk dalam kesusahan.
Kita doa supaya ekonomi kita baik. Kita tolak bangkrut, kita tolak rugi, kita tolak gagal, betul? Itu kan menjadi bagian dari doa kita. Yang setuju bilang amin yang keras. Iya, doa saudara, orang-orang yang berhasil, saudara yang beruntung. Apa pesan firman Tuhan kalau saudara tangkap di dalam Mazmur pasal 1 mulai ayat yang kedua dikatakan, orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Maka apa saudara? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya apa saja. Itu perlu digarisbawahi sebagai sebuah catatan. Apa saja yang dibuatnya apa saudara? Berhasil. Kalau itu adalah janji Tuhan, pegang janji Tuhan. Dan katakan atas diri kita, saya juga orang berhasil. Karena siapa? Karena Tuhan Yesus. Haleluya. Iya, itu janji Tuhan. Maka doakan ekonomi kita di tahun 2026 adalah ekonomi yang baik. Haleluya. Bangun pagi langsung doa, Tuhan aku percaya pekerjaanku berhasil. Tuhan yang meningkatkan hasilnya. Aku tolak rugi, aku tolak bangkrut, aku tolak gagal. Gitu doanya saudara ya. Haleluya. Amin. Ayo selanjutnya baru kita mau baca ayat. Tadi pendahuluan. Iya, pendahuluan. Saya belum khotbah. Ayat 25 dari Matius 6, saudara. Ayo kita baca sama-sama. 2, iya. Karena itu aku berkata kepadamu yang keras. Janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu apa saudara? Lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Tubuh kita penting saudara. Makanya tubuh kita pun harus kita jaga supaya tidak sakit-sakitan. Kita harus mengasup protein-protein juga yang baik. Kenapa? Karena tubuh itu penting. Kalau tubuh kita sehat saudara, maka tubuh itu bukan hanya pelita tubuh, tetapi dia juga adalah pelita bagi jiwa kita. Kalau sehat, tidak bercacat, ya saudara, hidup ini menyenangkan, bukan menyusahkan. Haleluya. Iya, amin. Iya. Makanya orang-orang yang hidupnya enggak susah, biasanya adalah orang yang tahu bersyukur sama Tuhan. Dia enggak jelimet pikirannya, ngadepin segala sesuatu termasuk yang remeh-temeh. Do you know what's the meaning of remeh-temeh? Hal-hal yang sepele gitu ya saudara. Hadapi kalau memang itu harus kita hadapi. Jangan dikit-dikit bersungut, dikit-dikit bersungut, dikit-dikit bersungut. Bersungut kok dikit-dikit saudara. Harus bersyukur, bilang harus bersyukur. Bilang amin yang keras. Amin. Coba lihat 26. Sama-sama lagi kita baca. 2, iya. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jauh melebihi burung-burung itu, saudara. Tapi kalau manusia lagi susah pengen jadi burung supaya bisa terbang kemana dia suka. Orang kalau lagi stres dia pengen jadi burung. Dia terbang. Nggak tahu ke negeri antah berantah mana. Padahal firman Tuhan sangat jelas. Kita melebihi burung-burung.
Burung-burung hidupnya pendek, saudara. Apalagi burung gereja. Sekalipun burung gereja, di Jakarta udah jarang kan saudara temuin burung gereja. Itu di rumah saya di Petamburan masih banyak itu, burung gereja. Sekitarnya masjid. Dia juga tinggal di masjid. Tapi tidak berubah, namanya tetap burung gereja, bukan burung masjid. Dan dia tetap burung gereja dan tidak pernah murtad. Manusia kalau lagi susah murtad. Haya, icentai pong cecilang koa. Betul apa betul? Iya. Iya. Burung gereja tetap burung gereja, tidak berubah nama. Oh itu burung musola. Oh itu burung masjid. Enggak saudara. Dia tetap burung gereja. Angin besar saudara. Dia enggak nangis, dia tetap mencicit dan tetap dapat tempat di mana ia bisa tinggal. Termasuk di rumah saya. Ya banyak burung gereja itu pagi-pagi, waduh. Itu senang saudara dengerinnya. Luar biasa, burung aja bisa memuji Tuhan tiap pagi. Masih gerimis dia udah memuji Tuhan. Artinya Tuhan Yesus baik. Kita baru bangun, ya hujan lagi, ya banjir. Terus apa yang kita buat kalau kita lihat keadaan seperti itu? Mengeluh? Halo jemaah, mengeluh? Iya, mengeluh. Hayo, bersyukur. Kenapa saudara lihat ya kalau banjir, anak-anak yang paling bersuka cita. Kenapa? Karena di depan rumahnya tiba-tiba ada kolam renang. Mereka berenang. Mama papanya stres. Aduh, makanya Tuhan bilang begini, jangan halang-halangi anak-anak datang kepadaku karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Kenapa saudara? Anak-anak gak gampang marah. Walaupun marahan sama teman cepat berdamai. Gak menyimpan dendam. Coba kalau orang tua, aduh baru ngomong sedikit aja udah dendam. Betul kan? Amin. Dia simpan dalam hati. Pertanyaan saya, kalau itu adalah sampah, kenapa engkau simpan sampah itu dalam hatimu? Bukankah sampah itu harus dibuang? Begitu agungkah masalah itu sehingga engkau mampu menyimpannya dalam hati dan kau nikmati sampai dia membusuk? Sampah ketika ia membusuk, dia menebarkan aroma yang berbau busuk. Dan ketika aroma berbau busuk kita hirup, itu mendatangkan penyakit. Makanya tidak heran orang yang suka simpan masalah, hidupnya sakit-sakitan. Betul tidak? Itu faktanya saudara. Firman udah ngomong kayak begini. Tugasmu, tugasku. Imani saja apa yang dikatakan firman. That's it. So simple. Haleluya. Nggak susah saudara. Mudah. Makanya kalau kita kembali lagi mengingat kebaikan Tuhan. Engkau tidak akan bersungut-sungut sampai kok di 2026. Walaupun banyak yang lain juga enggak sampai, ada yang tanggal 31 Desember. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Enggak sampai di tahun 2006. Haleluya. Maka kita perlu bersyukur. Enggak perlu bersungut-sungut. Coba lihat kiri kananmu bilang jangan bersungut-sungut ya. Iya. Iya. Kalau lagi hujan, nikmati hujan cuman air. Belum hujan api kayak Sodom dan Gomora. Mau hujan api? Baru hujan air saudara. Jangan nyalain Tuhan. Jangan nyalain alam juga. Alam yang dirusak oleh manusia. Ketika alam merusak manusia, kita mengeluh, menyalahkan Tuhan. Hah? Enggak fair, enggak adil, betul tidak? Iya, lanjut saya belum khotbah loh saudara ya. Baru baca ayat. Ayat 27 yuk lagi. 2, iya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya. Sehasta itu 90 cm. Kurang 10 cm 1 meter.
Artinya ketika engkau khawatir usiamu berkurang 90 senti, 1 hasta. Makin engkau marah sama Tuhan, berkurang. Makanya orang-orang yang gampang marah, saudara, lihat ya, penyakitnya tidak jauh-jauh. Penyakitnya stres, kemudian lambungnya kena, akhirnya kumat mahnya. Itu baru mah, belum pah. Kalau pah, lebih berat lagi. Halo? Iya, itu loh saudara. Firman Tuhan itu kasih tunjuk seperti itu sebuah kebenaran. Betul? Haleluya. Iya. Maka yang harus kita jaga itu adalah tubuh kita. Bukankah firman Tuhan berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Tubuh. Terus yang kita jaga apa lagi saudara? Pikiran, cuma enggak stres. Jaga baik-baik. Jangan terlalu banyak pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Akhirnya enggak kesampaian, stres lagi. Tuhan udah kasih tahu. Awal dari segala pengetahuan itu adalah takut akan Tuhan. Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Jadi kalau kita mau belajar, pikiran kita tata rapi-rapi, kita jaga baik-baik saudara. Pikiran kita itu enggak nyeleneh-nyeleneh. Kita yang nyeleneh. Maka Tuhan bilang pikirkanlah perkara-perkara di atas. Kita mikirinya kecoa yang ada di bawah, tikus, debu. Ya kecil saudara, cetek tuh berpikirnya begitu. Betul apa betul? Perkara di atas, kalau ada masalah lihat bintang masih bercahaya, bulan pun masih bercahaya. Kadangkala tertutup awan tetapi bulan tetap bercahaya. Matahari bersinar, begitu terang, tertutup awan jadi gelap. Tetapi tunggu beberapa saat, awan itu menghilang, cahayanya masih bersinar. Ya. Terus yang ketiga apa yang kita jaga? Bukan hanya tubuh, pikiran, tetapi hati kita juga kita jaga. Jangan menyimpan masalah lagi itu, menendam gitu ya saudara. Tetapi firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaannya karena disitulah terletak kehidupan. Itu firman. Balik lagi. Tubuh itu saudara harus kita jaga. Pikiran itu kita harus jaga. Hati harus kita jaga. Amin. Makanya girang terus hidup ini gitu. Jangan dikit-dikit cemberut, dikit-dikit marah, dikit-dikit stres. Rusak diri kita sendiri saudara. Penyakit datang karena apa? Karena kita sendiri yang undang. Giliran udah sakit saudara. Minta tolong lagi sama Tuhan, Tuhan kita so sakit ini Tuhan. Boleh enggak sembuh? Tuhan bilang, aduh sini nak. Hai kamu yang letih lesu berbeban berat, mari datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Belajar kepadaku, karena aku remah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan apa saudara? Mendapatkan ketenangan. Tuh, hati yang tenang kan bahagia saudara. Haleluya, jangan rusak ini hati, jaga baik-baik. Lanjut yuk. Sampai di mana tadi? Ayat 28 ya. Saya belum khotbah loh saudara lo ya. Baru baca ayat. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Tadi burung, sekarang bunga bakung. Itu lebih pendek umurnya dibandingkan burung. Tapi begitu dia mekar saudara, itu bunga bakung, dia menebarkan aroma yang berbau harum. Umurnya pendek saudara, tetapi menghasilkan wangi-wangian. Dan biasanya serumnya itu dikumpulkan, diambil, kemudian dijadikan minyak wangi. Sudah jadi wangikah hidup kita di hadapan Tuhan? Atau bau bleketek?
Do you know what's the meaning of blakatak? Haleluya. Iya. Hidup kita harus menjadi wewangian di mata Tuhan. Amin saudara. Ya. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Dia raja, duitnya banyak, emasnya banyak. Dia punya kuasa, pakaiannya sederhana. Artinya apa? Raja saja yang punya kuasa, punya kekuasaan. Yang penting enggak telanjang. Ngerti bapak-bapak, ibu-ibu. Kita masih ada satu lemari, kadang ada yang belum kita pakai, kita udah beli lagi gitu kan. Akhirnya kita bagi-bagi sama orang bagus. Tetapi pertanyaannya sebenarnya kita itu lapar mata. Ih bagus nih model ini. Sama orang kalau lapar gitu ya kan. Tapi laparnya bukan lapar perut, lapar mata. Wih enak dikumpulin tuh. Akhirnya jadi satu baskom. Dia makan gak habis juga. Karena kita cuman makan ya semit saudara. Nih segini nih. Ih segitu begitu pindah di piring. Gede juga nih sih. Lihat tuh saudara manusia kan. Lanjut lagi. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi apa saudara? Mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Lihat tuh, artinya apa? Artinya orang yang hidupnya dikungkung oleh ketakutan dan kekhawatiran. Lebih rendah hidupnya dari burung. Lebih rendah hidupnya dari bunga bakung. Karena itu kategori orang yang tidak percaya kepada Tuhan dalam menjalani hidup ini. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa saudara? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayat selanjutnya 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tuh lihat tuh. Semua itu dicari orang yang tidak mengenal Allah. Saudara dan saya adalah orang-orang yang mengenal Allah. Bilang amin yang keras. Amin. Tuhan akan mendandani artinya kebutuhan kita pun akan dicukupkan oleh Tuhan. So jangan takut, jangan khawatir. Hidup ini perlu dijalani. Setuju bilang amin. Dijalani saudara. Bukan apa? Ditangisi. Bukan dijalani. Karena itu bagian dari sebuah proses kesempurnaan. Keren. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu. Bilang Bapamu yang di sorga tahu. Coba lihat kiri kanan bilang Bapamu yang di sorga tahu. Saudara yang online, jemaat online tulis di live chatnya. Bapamu di sorga tahu. Bapa kita di sorga tahu keperluan kita. Apa yang kita perlukan, semua itu yang kita perlukan Tuhan tahu. Setuju? Amin. Ayat 34 baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, iya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, kita masalahnya, kita simpan masalah, kita koleksi, kita ingat lagi. Yang udah puluhan tahun kita ingat lagi. Masalah sakit hati kita ingat lagi. Masalah kita diomel-omelin dulu kita ingat lagi. Padahal udah lewat. Udah lewat. Itu udah usang, masa lalu itu udah usang. Gak usah diingat lagi. Betul saudara? Iya masa lalu itu udah rusak, udah usang. Udah busuk. Ngapain kita inget-inget lagi? Udah. Perjalanan hidup kita hari ini dan seterusnya. Kemarin-kemarin
let's be bygone, to be bygone. Udah lewat ya, udah berlalu. Ngapain diinget-inget lagi? Setuju? Amin. Pertanyaannya adalah bagaimana menang atas hari esok? Kalau saudara mau menang atas hari esok, satu, engkau tidak boleh khawatir, apalagi takut akan hari esok. Kenapa? Karena itu akan merusak iman. Iman kebergantungan kita sepenuhnya sama Tuhan. Iman dari kata aman dalam bahasa Ibrani. Yang artinya mengandalkan Tuhan di setiap lini kehidupan. Memegang tangan Tuhan dan tak mau melepaskan. Itu iman artinya. Ketika iman itu berkuasa atas batin kita. Untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, saudara. Apapun keadaan kau tidak akan takut. Engkau punya Tuhan kok. Setuju? Kita punya Tuhan, saudara. Yang tahu dan mengetahui keperluan kita. Dia Tuhan yang hebat. Nah justru lewat persoalan-persoalan itulah kadangkala Tuhan menguji iman kita. Teruji enggak iman kita? Nah ketika kita punya iman, kita mampu berdoa dengan keberanian sama Tuhan. Dengan keyakinan yang penuh. Bahwa Tuhan sanggup untuk mendengar pokok-pokok doa saya. Makanya ketika saudara berdoa, engkau berkata-kata amin. Sudah tahu artinya kata amin? Kata aman tadi. Sehingga menghasilkan iman. Dan iman yang kuat itu menghasilkan doa. Dan doa yang kita naikkan itu harus kita akhiri dengan kata amin. Apa artinya amin? Halo? Jawab aja saudara. Jawabanmu salah atau benar. Tidak mengurangi engkau ke neraka atau ke surga. Karena gak ada hubungannya. Makanya orang Kristen gak usah ingat-ingat neraka, saudara. Kenapa? Tuhan sudah menebus kok hidup kita. Setuju? Tuhan sudah menebus hidup kita dan dia rela mati agar supaya saudara dan saya tidak mati dalam dosa. Dosa sudah dilunasi oleh Tuhan. Ketika engkau berkata dalam doamu, amin. Itu artinya terjadilah. Keyakinanmu yang kau andalkan Tuhan itu kala engkau bicara, karena doa itu adalah dialog kita dengan Tuhan. Kita ngomong sama Tuhan, kita bicara sama Tuhan, kita yakin tanpa ragu, kita katakan amin. Yang artinya terjadilah. Apa yang saya doakan sama Tuhan itu terjadi atas hidup kita. Itu sikap hati kita kepada Bapa kita di sorga. Bukankah tadi kita berdoa doa Bapa kami? Artinya hubunganmu dengan Tuhan itu hubungan kekeluargaan, kekerabatan. Dan dia adalah Bapa. Kalau dia adalah Bapa, kenapa kita takut sama Bapa kita? Halo? Halo? Amin? Iya. Yang kedua merusak pikiran, tadi saya sudah jelaskan. Ketiga merusak hati. Yang lebih bahaya adalah merusak hubungan kita dengan Tuhan. Wah, kacau. Kalau hubungan kita dengan Tuhan rusak, wes. Apa sing kedaden ya kedaden, urip ya susah ya susah. Lah kowe mikirin susah kok. Sing dadi ya susah. Ini bukan bahasa roh ya saudara ya. Bahasa Jawa. Kalau kita mikirin susah, yang terjadi ya susah. Ngapain susah dipikirin? Saya tanya sama saudara, pernah susah? Ini baru sakit gigi aja saudara udah susah. Mau senyum aja udah susah. Padahal senyum itu adalah pemberian Tuhan yang luar biasa. Ketika engkau ketemu sama orang, engkau senyumin aja orang. Dia langsung menilai saudara ini orang baik. Tapi ketika engkau peringisin itu orang, ini orang jahat nih. Ya, makanya sering senyum. Haleluya. Ia meluapkan hati kita sama orang lain. Walaupun tidak dikenal, enggak apa-apa. Senyumin aja. Senyum ketemu orang. Entah orangnya, wis edan nih, wong edan nih. Enggak apa-apa. Yang penting kita memberi. Pemberian yang baik. Itu pasti ada hasilnya. Termasuk memberi senyum kepada orang kita. Itu akan membangun yang namanya kehangatan. Haleluya. Apalagi tiap hari senyumin istri. Itu Pak. Begitu engkau senyumin istri, kopi keluar, teh keluar. Hidup bahagia, Tuhan menghendaki bahagia dari yang kecil tuh. Itu hal yang kecil saja tuh saudara.
Belum yang besar-besar. Tapi utangnya banyak, udah diselesaikan utangnya, lu yang utang. Makanya orang Kristen gak boleh utang, kredit boleh ya, podo wae ya. Sama aja kalau gitu ya saudara. Yang jelas gak usah utang. Bagaimana kita menang atas hari esok? Yang kedua, selalu mau belajar dari pengalaman. Dalam hidup kita ada pengalaman yang pernah kita buat, yaitu sesuatu hal yang salah, yang merugikan keluarga, merugikan orang lain. Kalau kita melakukan yang salah, kita perbaiki kesalahan itu sehingga besok tidak terjadi lagi kesalahan. Karena itu adalah proses belajar, betul? Haleluya. Saya sebagai dosen, murid saya salah, saya tidak pernah ngomel saya murid-murid saya. Saya kasih tahu jalannya, baik jalan berpikir maupun cara belajar saya kasih tahu. Enggak langsung saya salahin, kamu itu udah salah. Enggak, saya enggak pernah bikin salah sama orang lain. Dalam arti kalau saya mengajar, murid saya salah, saya berusaha bukan menjustifikasi, mengatakan dasar lu goblok, bego, tolol. Enggak pernah itu keluar kepada murid-murid saya. Malah saya doakan kasih semangat, kamu harus jadi orang yang hebat, orang yang dahsyat. Penemu listrik Thomas Alva Edison, di seluruh kelasnya gurunya termasuk ngomong, kamu tolol, kamu goblok, enggak bisa apa-apa. Ternyata dia bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Itu contoh. Betul? Haleluya, haleluya. Orang ngomong begitu karena berbeda dengan pola berpikir kita. Kalau tidak sama-sama kita, langsung justifikasi. Penghakiman itu keluar dari mulut kita. Saudara saya kasih tahu ya, penghakiman itu bukan hakmu, itu haknya Tuhan. Siapa kita menghakimi orang lain? Belum tentu orang itu yang kita omongin yang justifikasi, hidupnya lebih buruk dari hidup kita. Dan lihat nanti, kadangkala ya, saya kasih tahu ya pengalaman saya dalam studi, dalam sekolah, yang berhasil yang punya nama, bukan yang pinter-pinter. Wah kayaknya nilainya paling tinggi ya di sekolah gitu. Waduh pamer nilai zaman dulu saudara. Kalau tanding, kalau mau ulangan gitu yang dipamerin. Wih dapat 9,9 loh. Wah ini. Wah. Rapot begitu terima. Saya tunjukin sama papi saya. Pi sorry ya. Sorry. Bukan hitam, ada warna-warni yang lain. Kenapa ada merahnya? Kan bagus Pi, enggak monoton. Ya diperbaiki. Zaman dulu kan begitu tuh. Oh, merah kayaknya aib gitu ya. Bagi keluarga anaknya dapat merah. Saya ngomong sama papi saya, ini lihat Pi, ini rapotnya udah dibagi nih. Hitam kan? Tapi ada merahnya kan? Bagus kan warna-warni. Warna-warni. Tetap jadi hamba Tuhan tuh. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Tidak menentukan. Nilai di sekolah tidak menentukan. Yang menentukan kecerdasan batin kita. Bukan intelektual kita. Intelijen apa namanya? Tapi emosional, intelligence of emosional kita. Itu yang kita tata, kita perbaiki. Dan doakan anak-anak kita supaya jadi anak-anak yang berhasil sukses. Halo? Iya itu proses belajar. Kalau itu proses belajar psikologi anak itu berubah-berubah saudara. Kadang datang rajin-rajin, begitu giliran males-males. Ntar temennya bilang, udah hari ini saya nggak sekolah. Ikut nggak sekolah. Namanya ikut-ikutan kan? Itu biasa saudara. Tetapi masa depan kita yang tentukan bersama Tuhan. Siapa peganganmu? Tuhan. Engkau lihat ya, orang yang berpegang kepada kekuatan Tuhan. Tidak pernah dipermalukan. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Kalau ada pengalaman yang pahit, kadangkala itu bagus kok pengalaman yang pahit. Ibarat makanan, saudara makan pare yang pahit itu menyehatkan. Saudara makan makanan daun papaya buatan orang Manado, enak itu kan yang pahit.
Apalagi ada campurannya, ada babi lagi di situ, ada tawak sedikit di situ, ada samcian sedikit di situ. Oh, itu centai pong cicilang ko aku jauh san la sica hao ce. Betul? Iya. Jadi tidak semua yang pahit saudara yang kita hadapi dalam hidup ini semuanya buruk. Salah. Justru kalau saudara rasa yang pahit. Nih, saya kasih tahu caranya. Pari itu pahit. Daun pepaya pahit. Bunga pepaya juga pahit. Tetapi ketika engkau campur makanan yang pahit itu dengan cara memasak yang mantap. Itu akan menghasilkan rasa yang gurih, enak, hauce. Artinya bagaimana cara mengolah pikir kita, mengolah batin kita, mengolah kehidupan kita. Sehingga persoalan masalah itu tidak mendatangkan kepahitan. Tetapi menjadi gurih dan menyenangkan. Saya dulu belajar sepeda awal-awal saudara. Aduh, udah masuk di got. Kemudian chassisnya pecah jadi 2. Kemudian bannya itu juga meletus. Wes pokoknya saya belajar. Walaupun ini nih saudara, itu masih SD kelas 1 saya belajar sepeda. Waduh, merah-merah nih selangkangan nih saudara. Waduh, kalau dipegang begini, aish. Tapi nggak peduli, besok belajar lagi. Habis ini jatuh, besok belajar lagi, jatuh lagi. Nggak apa-apa, yang penting bangun. Sampai begitu naik sepeda saya bisa, wih. Itu rasa sakit seketika itu hilang. Ketika saya mampu menjaga keseimbangan atas sepeda saya, semua rasa sakit hilang. Ketika engkau mampu menjaga keseimbangan dalam hidupmu, maka hal-hal yang pahit itu menjadi menyenangkan. Tepuk tangan dong. Ya. Pengalaman yang manis. Kalau manis saja nggak pernah pahit, diabetes. Halo, sudah makan yang manis-manis, diabetes. Diabetes rohani namanya. Makanya harus seimbang, ada yang salah, ada yang pahit, ada yang manis. Pengalaman yang membawa jauh dari Tuhan itu jauh lebih berbahaya. Udah 30 tahun terus murtad, membelakangi Tuhan. Wah, berarti selama 30 tahun apa yang dia naikkan pujian kepada Tuhan itu tidak ada artinya. Dia tidak tahu, dia hanya menyanyi tetapi bukan memuji. Haleluya, murtad. Ada pendeta, 35 tahun ikut Tuhan Yesus, murtad. Bagi firman buat jemaatnya, tapi dianya murtad. Terus pertanyaan saya, apakah Tuhan sedih melihat ada pendeta yang murtad? Tuhan itu enggak peduli saudara. Dia peduli keselamatan kita. Makanya kalau Allah peduli kepada kita, kita juga harus sadar, kita harus peduli juga sama Tuhan, amin. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Amin. Sekalipun kita bergumul tapi Allah mengerti. Endingnya itu pasti bagus. Dan kedua engkau dapat pengalaman. Oh iya ya, cara menghindari masalah ini loh. Engkau dapat ilmu yang baru tuh. Dapat rohani yang baru, dapat ayat yang baru saudara. Setuju bilang amin. Maka jangan jauh dari Tuhan. Lihat kiri kanan bilang begini. Kamu jangan jauh ya dari Tuhan ya. Iya, apapun persoalan kita jangan pernah jauh. Yang ketiga, bagaimana kita menang atas hari esok? Yang ketiga jawabannya selalu optimis untuk memandang hari esok dan jangan pesimis. Apa bedanya dua kata? Pesimis atau optimis? Optimis itu saudara sekalipun di depan jalannya tertutup tembok, dia tahu bagaimana melewatinya. Dia tahu teknik untuk melewatinya. Orang yang optimis sekalipun jalan itu tertutup saudara, dia ambil tangga, dia naik. Oh tiba-tiba ada pagar beton di depannya, jadi jalan gak bisa lewat, dia bobok.
Tapi orang yang pesimis baru lihat pintu tertutup dia udah nangis. Ya pintu udah tertutup gak bisa lewat. Padahal hanya dia lihat pintu itu tertutup tetapi sejatinya pintu itu tidak terkunci. Kita harus berjalan melangkah ambil tindakan aktif kemudian membuka pintu itu. Kita udah teriak. Udah gak ada jalan lain. Itu orang-orang pesimis. Coba angkat tanganmu bilang aku harus optimis. Karena hidup itu tidak sesuai kadangkala dengan keinginan kita. Tetapi harus sesuai dengan keinginan Tuhan. Amin. Iya. Jadi apa jawabannya? Perbedaannya udah saya jelaskan. Selalu optimis. Orang yang selalu optimis itu tidak mudah menyerah. Orang yang selalu optimis tidak mudah putus asa ataupun kecewa. Orang yang optimis tidak akan takut gagal. Orang yang optimis tidak boleh jauh dari Tuhan. Malah makin dekat. Karena firman Tuhan berkata begini. Orang yang dekat dengan Tuhan hidupnya akan selalu mendapat ketenangan. Bahagia. Mau dimanapun dia tempatkan. Dia itu membawa berkat. Tanah yang dia injak itu mengeluarkan berkat. Langit yang dia junjung melepaskan berkat. Ya wes ngono wae lah saudara, sukses buat saudara. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati.